Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Feriza Khadijah Mindiani, saya adalah seorang siswa kelas 11 yang bersekolah di Nusa School, Bekasi. Di era modern seperti sekarang, kita tuh sudah terbiasa hidup di zaman yang serba cepat. Tren bisa berubah dalam hitungan hari, teknologi makin berkembang, dan mungkin sekarang kita terbiasa membeli sesuatu hanya karena sedang viral atau FOMO, Fear of Missing Out. Namun, di sisi lain, banyak juga loh dari kita yang memanfaatkan teknologi untuk berkarya, berkembang, dan juga mengekspresikan diri. Namun ternyata, di balik itu semua, di balik setiap kebiasaan yang kita lakukan, di balik setiap teknologi yang kita gunakan, terdapat tumpukan sampah yang tidak terlihat, namun pelan-pelan dapat mengganggu kehidupan berkelanjutan kita. Kehidupan berkelanjutan bagi generasi remaja bukan hanya tentang bagaimana kita menjaga lingkungan, tetapi bagaimana kita dapat membuat suatu keputusan tanpa merusak masa depan. Keberlanjutan adalah bagaimana kita dapat lebih sadar dan juga lebih bertanggung jawab atas apa yang kita pakai, kita gunakan, kita beli, hingga kita buang. Pernah dengar nggak sih dengan sebutan invisible trash atau sampah yang tidak terlihat? Ternyata kita bisa loh menghasilkan sampah walaupun kita hanya duduk santai di rumah. Contohnya, bayangin deh, kita lagi nonton TikTok aja selama 1 jam, kita bisa menghasilkan sampah berupa carbon footprint sebesar 250 gram CO2 per orang setiap harinya. Dan dengan sekedar kita mengambil foto ataupun menyimpan foto di Google ataupun di galeri saja, kita bisa menghasilkan sampah. Invisible trash merupakan suatu masalah yang timbul dari kebiasaan-kebiasaan kita setiap harinya. Dan kita sebagai generasi remaja harus bisa mengubah kebiasaan itu mulai dari hal-hal kecil. Contohnya, yang pertama, mengurangi screen time. Bukan cuma baik untuk kesehatan aja, tetapi mengurangi screen time juga dapat membantu kita menjaga lingkungan. Yang kedua, mengurangi streaming berlebihan. Tahu nggak sih, ternyata streaming itu merupakan salah satu penyumbang emisi karbon terbesar. Yang ketiga, sering-sering membuang file yang tidak berguna dan jangan terlalu lama menyimpannya di gadget ataupun di HP. Dan yang keempat, lebih bijak menggunakan AI. Bayangin deh, kita nanya ke Google dan bertanya kepada AI, itu perbedaan sampah yang dihasilkan bisa mencapai 5 kali lipat. Maka dari itu, kita harus lebih bijak dalam menggunakan AI. Dan yang terakhir adalah jangan terlalu sering atau terlalu gampang mengganti HP. Kalau misalnya HP kita masih bisa dipakai, kenapa nggak kita rawat aja? Karena ternyata dampak terbesar itu ada pada produksi, bukan pada pemakaian. Nah, kita sebagai generasi remaja juga bisa loh jadi agen perubahan di media sosial. Contohnya, kita bisa membantu mengedukasi dan juga memberi informasi kepada orang-orang terhadap apa sih itu invisible trash, apa saja dampaknya, apa saja jenis-jenisnya, supaya orang-orang lebih sadar dan juga lebih aware dan dapat membangun kebiasaan yang lebih ramah lingkungan. Nah, langkah-langkah itu mungkin terlihat kecil dan juga sepele, tapi jika dilakukan oleh banyak orang dan dilakukan secara konsisten, kita dapat membangun kehidupan yang lebih berkelanjutan. Pada akhirnya, invisible trash mengajarkan kita satu hal, bahwa walaupun tidak terlihat, bukan berarti dampaknya tidak ada sama sekali. Kita sebagai remaja pastinya tidak bisa mengubah dunia dalam 1 hari, tapi kita bisa mulai dari pilihan-pilihan yang kita buat, dan kita bisa lebih sadar dan lebih bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan, dan kita tahu apa dampaknya terhadap lingkungan kita. Mungkin segitu saja pidato singkat dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan, dan mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Oh iya, sebelum saya tutup, saya ada pantun sedikit. Ikan hiu makan tomat, tomatnya sekeras batu. Semoga pidato dari saya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.